Selamat datang kembali di channel Makiem. Pada kesempatan kali ini, izinkan admin menceritakan sebuah perjalanan pemuda yang sedang kesulitan dalam hidupnya. Namun, siapa sangka dari kesulitan itu, akhirnya dia mendapat kejutan tak terduga dari dua wanita yang tak pernah dia kira sebelumnya. Bagaimana kisahnya? Simak sampai habis ya. Awalnya, aku mengira istriku sudah paling cantik di antara tetangga atau wanita lainnya. Apalagi pekerjaannya sebagai SPG kosmetik, ternama asal Paris membuatnya makin nampak sempurna. Namun, agaknya anggapan itu berubah setelah aku bertemu dengan Bulak Astina dan Bijuria. Dua wanita parubaya yang merubah kehidupanku selanjutnya. Bahkan dari mereka, aku mendapat pelajaran berharga. Pelajaran apakah itu? Sebelumnya, kenalkan, namaku Jailani, atau akrab dipanggil Jay. Usiaku saat ini 30 tahun dan sudah memiliki istri. Dan pengalaman ini bermula beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu aku baru saja diberhentikan kerja dari kantorku. Sebenarnya, aku diberhentikan lantaran uang kantor habis kugunakan untuk membayar hutang. Bukan hutangku, melainkan hutang orang tuaku yang baru saja meninggal dunia. Aku tak bisa menyalahkan keadaan, karena memang tak ada lagi yang bisa kuandalkan selain uang kantorku. Terhitung 5 bulan lamanya, aku menganggur di rumah, dan selama itu pula, aku hanya mengandalkan uang gaji istriku. Untungnya, istriku pengertian. Dia tak menuntutku untuk segera mencari pekerjaan. Apalagi mencari pekerjaan saat itu tak semudah dulu, butuh keahlian dan pendidikan. Sedangkan aku tak ada keahlian apa-apa, ditambah lagi ijazahku hanya tamatan SMA. Keadaan mulai berubah ketika memasuki bulan ke-6. Suatu pagi, tiba-tiba suami dari bibi istriku, Pak Lek Agung, menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu sebagai sopir untuk membawa mobil antar jemput anak sekolah. Saat itu kupikir, daripada aku menganggur, lebih baik ku terima saja pekerjaan tersebut. Terdapat 5 orang anak yang menjadi tanggung jawabku, yaitu 2 anak SMP dan 3 anak SD. Mereka diantaranya adalah Joki kelas 9 SMP, Tarno 8 SMP, Arjo 5 SD, Kokom 6 SD, dan Dina 6 SD. Pekerjaanku cukup mudah, karena sekolah mereka masih dalam satu lingkungan, sehingga pagi-pagi aku tinggal menjemput mereka, kemudian meninggalkan mereka di sekolah. Selanjutnya, waktuku bebas, biasanya aku tak pulang ke rumah, melainkan istirahat di rumah Bule Kastina. Ya sekalian, makan siang gratis di sana. Tentu Bule Kastina pun tak keberatan. Apalagi beliau juga belum memiliki momongan, jadi ada teman ngobrol di rumah. Maklum suaminya, Pak Lek Agung, juga jarang ada di rumah. Pekerjaan sebagai supir barang membuat pria itu tak tentu kapan pulangnya. Setelah siang hari, istirahat di rumah Bule Kastina, barulah aku menjemput anak-anak di sekolah, lalu mengantar mereka sampai rumah. Seiring berjalannya waktu, tentunya aku pun mengenal beberapa orang tua dari anak-anak yang kuantar jemput tersebut. Ada Bu Ambar, orang tua dari Arjo, ada pula Bu Susi, orang tua dari Joki. Tapi
yang paling sering bertemu dan paling akrab, yaitu dengan Bijuria. Dia pengasuh dari Dina, salah satu anak yang paling kaya di antara teman-temannya. Mengapa lebih akrab? Karena Bijuria ini sering menumpang mobilku ke pasar untuk berbelanja. Usia Bijuria kuperkirakan 60 tahunan, tapi dari tampilannya tak menunjukkan jika dia berusia senja. Bahkan bisa dibilang tak kalah dengan anak muda zaman sekarang. Sehari-hari, jika ikut mobilku, Bijuria ini sering menggunakan hijab dengan setelan modis yang sedikit kueh tuat, sehingga kadang bikin pikiran ini piknik mancanegara. Wajahnya sih biasa saja, tapi lain-lainnya jangan ditanyain, hehehehe. Dan yang paling membuatku tertarik, yaitu dia bahkan tak tahu kalau aku sudah berkeluarga. Mungkin karena usiaku yang baru 27 tahun, atau mungkin wajahku yang nampak awet muda, tapi yang jelas hal itu pun tetap kurahasiakan darinya. Ya, siapa tahu saja nantinya aku dapat kejutan juga, hehehe. Jika di mobil, biasanya ia akan duduk di samping kursi kemudi, menemaniku mengemudikan mobil setiap harinya. Dan tak jarang saat sampai di pasar, Bijuria akan memberiku tips berupa uang, entah itu 50.000 atau 100.000 rupiah. Ya, aku terima saja. Uang tersebut biasanya ku buat untuk membeli martabak atau cemilan, lalu ku beri pada bulag Astina. Semula, semua berjalan biasa, sampai suatu ketika, tepatnya di sore hari. Kebetulan, aku paling terakhir mengantar Dina pulang ke rumahnya. Sesampai di depan rumahnya, Bijuria menyambut anak majikannya dengan antusias. Biasanya, aku akan langsung pulang setelah mengantarnya. Tapi berbeda saat itu. Setelah menyuruh Dina masuk, Bijuria malah buru-buru berlari ke arah mobilku setelah kuturunkan jendela kaca mobil. "Jay, mampir dulu yuk. Sudah hampir malam, Bi. Kapan-kapan aja ya," jawabku. "Halah, wong bujangan aja kok buru-buru. Ayo mampir. Bibi bikin camilan, tolong kasih nilai, enak apa enggak." Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku pun turun dari mobil lalu melangkah mengikuti Bijuria ke dalam rumah. Rumah Dina berada di perumahan elit di pinggiran kota. Rumah yang mewah jika diperhatikan dari mana saja. Di dinding nampak foto kedua orang tuanya. Itu adalah kali pertama aku mengetahui pasti kedua orang tuanya. "Dina anak yang keberapa, Bi?" tanyaku pada Bijuria sambil melangkah menuju ruang tamu mengikutinya. Meski berusia senja, irama jalanan Bijuria cukup beda. Ke kanan dan ke kiri dengan kuku kaki yang disemir berwarna delima. Satu-satunya, bapak ibunya lagi ke Malaysia dengan neneknya. "Kok Bibi gak ikut?" tanyaku. "Lah, kalau Bibi ikut, siapa yang jaga Dina? Lagi pula Bibi sudah pernah. Bosenlah ke sana. Mungkin bulan depan mereka ke Bangkok. Bibi baru ikut." Bijuria lantas melangkah hendak menuju lantai 2. "Yuk, kemana, Bi?" tanyaku heran. "Nonton TV di lantai 2. Aku pun mengangguk lalu mengikutinya. Sesampainya di sana, aku duduk di kursi depan TV yang lumayan besar. Bijuria
lalu melangkah menuju lantai pertama lagi. "Kemana, Bi?" tanyaku. "Tunggu aja di situ." Tak lama kemudian, Bi Juria kembali dengan membawa nampan berisi teh dan camilan buatannya. "Wah, Bibi rupanya rajin ya," kataku tersenyum. Bi Juria juga tersenyum sambil meletakkan nampan tersebut. "Gak ada kerjaan aja kok, Jay." Setelah itu, ia duduk di sebelahku. "Dimakan dong cemilannya." "Iya, Bi. Ngomong-ngomong, Dina mana?" tanyaku. "Tidur siang tuh." Mendengar jawabannya, aku jadi berpikir, kenapa juga dia memintaku ke rumah majikannya saat tuan rumah lagi pergi dan Dina sedang tidur? Pasti ada maksudnya. Sedangkan aku, bukankah aku sering dak-dikduk setiap kali duduk di sebelahnya saat di mobil? Di mobil mungkin masih ada anak-anak lah sekarang. Entah kenapa pikiranku jadi piknik keluar kota. Belum lagi niat mulia tiba-tiba timbul, apalagi Bi Juria tampil dengan daster sederhana. "Bibi, umur berapa sih Bi kok masih semangat bikin camilan?" Hehehehehe. Bi Juria tersenyum. 61 tahun 2 bulan lagi." "Oh," sahutku sambil angguk-angguk kepala. "Kenapa? Sudah tua ya?" "Ya enggak lebih, malahan masih," kataku sambil tersenyum. Mendengar itu, tiba-tiba Bi Juria menyandarkan kepalanya. Duh, jantungku semakin berdebar, tak tahu harus bagaimana. "Bi, sebaiknya aku pulang, aku ditunggu di rumah," ujarku beralasan. "Bibi juga lagi nunggu loh." Hehehehe. Bi Juria mengedipkan mata. Tentu saja aku kaget. "Maksudnya, Bi?" tanyaku terbata. Bukannya menjawab, Bi Juria malah tersenyum, lalu tiba-tiba memberi sambutan lain. "Nunggu ada yang menyelesaikan masalah Bibi." Hahaha. Bi Juria tiba-tiba berjongkiok mengambil hikmah dunia fana. Konstan saja aku bernyanyi lagu Qasidah Arabia. Tidak kusangka pulang antar anak sekolah mendapat rezeki meskipun dari luansia. Akhirnya, tak urung aku pun menyambut niat mulia nan ceria. Lagi pula, memang sudah lama aku tak mendapat masalah dari istriku. Ya, mungkin tak ada salahnya jika aku mengatasi masalah Bi Juria itu. Dan rupanya Bi Juria begitu senang. Mungkin karena tak pernah ada yang menyarankan solusi permasalahannya. "Apa Bibi sering mengundang Gui Holo?" tanyaku ketika hendak tiba di pangkalan udara. Bi Juria kahet dan terdiam beberapa saatnya membuatku serba salah. "Maaf Bi, maksudku," ujarku terhenti ketika Bi Juria menimpali. "Enggak, baru kamu aja." Bi Juria tersenyum. "Ya sudah, besok-besok biar J aja yang jadi Gui Holo Bibi ya," ujarku. Bi Juria tersenyum. "Boleh juga," Bi Juria berkata sambil mencubitku. Rupanya benar dugaanku jika Bi Juria ada maksud tersendiri, tapi tak apalah. Bukankah menyenangkan seseorang ada pahalanya? Menjelang sore, setelah berpamitan pada Bi Juria, aku segera melajukan mobil menuju rumah Bulek Astina. Sebelum pulang tadi, Bi Juria sempat memberi beberapa lembaran uang ratusan padaku. Katanya sih, sebagai tanda terima kasih karena aku telah meringankan beban masalahnya. Dan rencananya uang tersebut
akan kugunakan untuk mentraktir Bulek Astina makan di luar. Ya, kupikir-pikir tak apalah sekali-sekali. Lagi pula, aku juga sering makan siang di sana. Sesampainya di depan rumah Bulek Astina, aku segera melangkah mencari beliau yang biasanya sudah bersantai di depan TV. Kebetulan pintu rumah terbuka sehingga aku langsung masuk tanpa mengetuknya. "Bulek!" ujarku terhenti ketika baru sampai di ruang tamu. Mendadak jantungku berdebar antara percaya dan tidak dengan apa yang kudengar. Suara gaduh bercampur deswahian yang terdengar. Suara yang tak asing dan berasal dari Hamar Bulek Astina. Awalnya, aku mengira mungkin Pak Lek sudah pulang dan menunaikan ibadahnya. Tapi setelah tolak-toleh ke depan pintu, tak ada sepeda motor Pak Lek yang terparkir di halaman depan. Aku yang penasaran. Akhirnya nguintuips lewat celah kunci pintu Hamar Bulek Astina. Dan betapa kagetnya aku mendapati fenomena alam semesta. Tapi heran juga. Bagaimana bisa pisuang yang seharusnya diolah menjadi gorengan malah digunakan untuk melatih talenta. Sambil bernyanyi lagu Melayu, Bulek begitu rajin mengatasi beban masalahnya sendiri. Ingin aku membantunya, tapi takut nanti malah mengganggunya. Akhirnya, aku memutuskan menunggu di ruang keluarga yang tepat berada di depan ruangannya. Hingga beberapa menit kemudian, nada dering itu berhenti, dan Bulek Astina pun keluar seperti biasa. Jay, kok nggak panggil-panggil kalau datang? Sudah manggil-manggil kok Bulek, tapi Bulek aja nggak denger. Mungkin saking sibuknya, ujarku cengengesan ngebuat Bulek Astina terheran. Sibuk apa? Bulek bertanya pura-pura tak tahu. Aku tak menjawab dan malah senyum-senyum sendiri. Kalau Bulek ada masalah, Jay ada solusi kok, ujarku. Konstan Bulek kaget mendengarnya. Maksud kamu ngintuips ya? Enggak Bulek, aku belum selesai berkata. Bulek lalu buru-buru menarikku, lalu menaruhku masuk. Kamu gak sok puanti ya? Bulek berbicara dengan nada ketus. Maaf Bulek, aku tadi belum sempat bicara. Bulek tiba-tiba memberi sambutan lainnya. Jujur, aku tak mengira jika hari itu menjadi hari yang berbeda dari hari sebelumnya. Padahal tadi, niatku ingin mentraktir Bulek Astina, tapi malah ditraktir olehnya. Entah ini suatu berkah atau apa. Tapi yang pasti, tak urung aku menyambut niat mulia dan ceria. Di tengah pagelaran kesenian budaya reog tersebut, Bulek Astina bercerita jika memang sudah lama tak mendapat solusi penyelesaian masalah. Alasannya lantaran Pak Lek Agung selalu sibuk bekerja dan tak ada waktu untuknya. Kalau Bulek ada masalah lagi, bantu solusi sama syaratnya ya Jay. Meski gak ada masalah, tetap Jay bantu kok Bulek, sahutku yang disambut gelak tawanya. Mungkin itulah sekelumit kisah yang pernah kualami beberapa tahun yang lalu. Namun tepat setahun berikutnya, aku harus berhenti dari pekerjaan tersebut lantaran Pak Lek Agung mengetahui solusi dan masalah yang kusarankan tersebut. Masih beruntung Pak Lek
tak membawa masalah tersebut pada ranah hukum dan memaafkan aku dengan syarat berhenti dari pekerjaan. Kendati demikian, Pak Lek juga menceritakan hal itu pada istriku, sehingga kami harus bertengkar. Namun akhirnya dia pun memakluminya. Begitupun keakrabanku dengan Bijuria yang juga harus berakhir, karena beliau harus ikut majikannya ke Bangkok dan tinggal di sana. Dari pengalaman bekerja itu pula, akhirnya istriku menyarankan untuk berwirausaha saja di rumah. Dengan dukungan modal serta semangat dari istriku, aku membuka toko kelontong di depan rumah, darinya serta modal dan salah satu temanku. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.